Kenapa sih kalian tuh tertarik magang di KPU Kabupaten Bantul? Jadi saya DM IG KPU Bantul. Waktu itu dibalas secara responsif, dengan responsif banget. Ada nggak sih kaitan erat kegiatan kalian magang di sini dengan mata kuliah yang dikonversikan tersebut? Ada nggak? Salah satunya ya kak, Kapita Selekta. Nah, di sana tuh ada di sini juga pengelolaan data, terus apa namanya administrasi perkantoran itu dapat banget sih. Kalau saya sih selama magang 3 bulan di sini ya, misal ya itu apa namanya, pengelolaan sistem arsip media yang disediakan oleh KPU. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Sapa Demokrasi bersama KPU Bantul. Pada kali ini podcast Sapa Demokrasi akan dipandu oleh saya Wahyu Nurdinia Suti sebagai staf pelaksana di KPU Kabupaten Bantul. Nah, seperti teman pemilih ketahui nih bahwa podcast Sapa Demokrasi ini selalu menghadirkan narasumber yang berbeda di setiap episodenya. Nah, pada episode kali ini narasumber yang hadir yaitu ada Mina dan Gifta dari mahasiswa magang yang ada di KPU Kabupaten Bantul. Halo semua. Halo. Halo, Boleh nih disapa dulu teman pemilih yang ada di rumah. hai Hai teman pemilih. Nah, teman-teman, pada episode kali ini kita semua akan ngobrol bareng ya mengenai yaitu magang di KPU Kabupaten Bantul. Nah, yang pertama nih, eh, kenapa sih kalian tuh tertarik magang di KPU Kabupaten Bantul? Saya tertarik magang di KPU Bantul karena saya suka politik kak. Jadi pas semester 3 sampai 3 atau 4 gitu, saya tuh udah berencana mau magang di KPU. Nah, kebetulan kantor KPU yang dekat dari kampus itu adalah KPU Bantul. Jadi langsung ya mendaftar ke Betul. KPU. Lalu kalau untuk Gifta gimana? Kalau saya sih karena penasaran dengan isu politik dan demokrasi yang saat ini sedang lagi viral di medsos, yang masalah demokrasi, apa, penaikan tunjangan gaji DPR, dan disitulah saya ingin coba magang di KPU yang terdekat ya di Bantul ini. Jadi intinya kalian tuh tertarik karena tertarik magang di KPU Bantul ya karena kalian tertarik pada isu-isu politik yang ada di Indonesia ya. Betul, Kak. Nah, lalu pada awalnya nih kalian tuh tahu informasi bahwa KPU tuh membuka lowongan magang itu dari mana ya? Sebenarnya saya tuh nggak tahu ya KPU Bantul, KPU, pokoknya kantor KPU itu nggak tahu apakah membuka lowongan magang untuk mahasiswa atau tidak. Jadi saya DM IG KPU Bantul. Waktu itu dibalas secara responsif, dengan responsif banget, terus diberikan apa namanya, ternyata bisa magang di KPU Bantul tuh, terus persyaratannya juga sudah dikasih tahu dan saya langsung mempersiapkan. Oh, berarti seperti coba-coba gitu ya, coba menanyakan apakah ada gitu ya kalau Mina ya. Kalau Gifta? Saya juga awalnya sih tidak tahu kalau KPU ada lowongan magang itu. Lalu saya coba-coba ya seperti Mina itu DM admin KPU gitu. Lalu saya coba dan tanya, bisa kak gitu katanya. Lalu saya coba bikin proposal untuk dapatkan surat magang itu ya, untuk diantarkan ke lokasi KPU Kabupaten Bantul ini untuk segera magang di KPU. Oh iya. Kalian itu kan tapi ini satu kampus kan dari Alma Ata. Tuh. Nah, kalian tuh berarti kemarin tuh saling komunikasi apa gimana? Apa sendiri-sendiri daftarnya apa Mina ngajak Gifta atau gimana tuh kemarin daftarnya? Saling komunikasi kak. Jadi siapa yang pertama kali inisiatif siapa tuh?
Aku. Oh, lalu Iya. Mina kemudian ngajak Gifta dan juga ada tata lagu temennya yang agak di sini juga ya. Betul. Nah, untuk di sini itu magangnya kalian tuh berapa lama? Kita magangnya selama 3 bulan. 3 bulan dari bulan Dari bulan pertengahan September sampai 15 Desember. sampai Desember. Berarti sebentar lagi ya kalian ya Lagi, magangnya betul, ya. Kak. Lalu untuk magang itu kan biasanya kan dikonversikan kan ke SKS untuk syarat nanti mata kuliahnya itu kalian dikonversikan berapa SKS untuk 3 bulan magang itu? Dikonversikan 5 mata kuliah dengan total 11 SKS. 5 mata kuliah dengan total 11 SKS. Nah, itu kalian tuh berarti dengan 11 SKS itu kalian full belajar magang di KPU Bantul atau kalian juga tetap ada kelas di kampus? Tetap ada kelas, Kak. Oh, kelasnya online. Jadwal itu ada jadwal bentuknya itu dikasih link di grup. Oh, jadi nanti kalian nanti ada dalam seminggu itu ada beberapa hari yang juga harus mata kuliah juga beberapa hari yang standby di sini. Betul. Nah, untuk mata kuliah yang dikonversikan tadi uh, Nama Kapita Selekta mata kuliah kita. Kapita Selekta itu mata kuliah di Semester 7 sekarang. Oh, itu mata kuliah apa kalau boleh dia teman-teman pilih tahu nih, boleh dijelaskan? Kapita Selekta itu mempelajari bagaimana teknologi mendukung proses administrasi itu berjalan. Seperti itu. Berarti bagaimana kemudian Kapita Selekta itu bisa memudahkan ya administrasi di perkantoran. Yes, betul, Kak. Jadi kalian tuh bisa menerapkan apa yang kalian dapat nih selama perkuliahan untuk bisa diterapkan di perkantoran di KPU Bantul ini kan. Betul. Selama magang di sini nih, berarti kan kalian udah magang di sini selama 3 bulan. Nah, itu kalian itu kegiatan yang dilakukan tuh apa saja selama di sini itu? Yang isinya itu berkas-berkas dari gudang yang akan diarsip dan satunya itu yang mungkin dimusnahkan. Oh, berarti mengarsip berkas ya. Kemudian yang masih digunakan nanti diarsip dalam bentuk digital. Ya, betul. Untuk Mina sama ya, kegiatannya sama kurang lebih dengan Kurang Prisca. lebih. Nah, untuk dari kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan itu tuh apakah ada hal-hal yang sangat-sangat baru nih bagi kalian yang sebelumnya tuh kalian tuh belum pernah tahu bahkan tentang hal itu, tapi kalian tuh bisa dapatkan di sini tuh ada nggak? Kalau saya sih pas dapat pengalaman hal itu saat ikut literasi digital di Pemda Bantul. Wah, nah di situ saya tuh diajarkan cara apa namanya itu Berkomunikasi dengan pengunjung ya? pengunjungnya itu. Oh iya. Lalu di situ kan saya dapat pengalamannya itu ya misal menjaga stand KPU, lalu sama itu apa mengajak adik-adik yang sedang apa namanya itu datang di lokasi festival itu, mengajak untuk latihan nyoblos yang tersedia di stand. Oh, jadi pengalaman barunya itu adalah bagaimana kemudian berinteraksi langsung dengan masyarakat ya, menjelaskan terkait dengan kepemiluan yang ada di Indonesia ini ya kan. Nah, lalu karena kalian sudah merasakan magang di sini, sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang kemudian kalian ikuti, lalu kalian berinteraksi dengan pegawai-pegawai KPU di sini. Nah, adakah masukan dari kalian untuk KPU Bantul, terutama untuk sistem magang yang ada di KPU Bantul ini? Untuk kalau saya semoga KPU tuh bisa lebih terstruktur lagi penugasan untuk mahasiswa magangnya. Kalau saya ya untuk layanan pada jaringan internet untuk mahasiswa yang memakai laptop itu ya harus jaringannya harus dioptimalkan tadi agar kecepatan untuk mengunggah dan mengunduh gas dari KPU untuk mengerjakan tugas itu ya lancar dan cepat dalam pengerjaannya. Ya, berarti peningkatan fasilitas untuk kalian itu bisa lancar dalam mengerjakan kegiatan ataupun tugas-tugas yang ada di KPU Kabupaten Bantul ini selama magang ya. Nah, lalu untuk testimoni kalian yang kalian dapatkan selama magang di KPU Bantul ini tuh bagaimana? Yang kemudian nanti bisa
untuk teman-teman pemilih itu bisa tahu? Kalau saya Kak, jadi magang di KPU Kabupaten Bantul tuh vibes-nya ramah banget. Semua staffnya welcome terhadap mahasiswa magang. Terus juga bimbingannya enak, diajarin pelan-pelan. Pokoknya helpful banget lah. Kalau saya ya itu apa, lebih suka itu lapangan lah, lapangan. Misalnya saya pas testimoninya itu ikut pencocokan terbatas yang ada di wilayah di Bantul. Oh iya. Nah, berarti dari kita ngobrol tadi itu kita dapat beberapa hal nih bahwasanya bagaimana sih sebenarnya sistem magang di KPU Bantul ini, mulai dari bagaimana mendapatkan informasinya, bagaimana caranya kemudian mendaftar, lalu apa sih yang didapatkan selama magang ini, dan kemudian tadi kalian sudah memberikan testimoninya. Mungkin cukup sampai di sini sudah cukup menjelaskan terkait dengan eh, magang di Kabupaten Bantul, dan semoga ini bisa menjadi arah menjadi pandangan bagi teman-teman mahasiswa lain yang kemudian bisa yang ingin ataupun mau magang di KPU Kabupaten Bantul. Nah, baik, sampai sekian dulu podcast Sapa Demokrasi pada kali ini. Sekiranya semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman pemilih untuk selalu menyaksikan podcast Sapa Demokrasi di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Dadah. Ya.